Ibong. Emang hujan itu lagi. Halo Aji cantik. Ji, Niong ini loh. Sit mong. Sit mong. Kamera. Kamera dia. Apa? Ada nih. Jangan kami taruh sini dan jangan taruh. Kalau dia lagi apa kurang suka. Kurang suka. Apa lo? Orang yang tuh lupa. Lagi kamu boleh dulu. Ya, udah biarin dia begitu. Apa yuk main minyak? Orang yang tahu. Mana jalan ke mana ya? Jalan. Sampai Tanggal berapa ini sembahyang? Tanggal 5. Kira-kira tanggal 6. Sabtu. Ya, lihatlah. Semoga saja nanti pas dekat acaranya udah hujan. Kalau hujan terunyam juga.
becek semua. Kalau sekarang oke lah, hujan karena baru tanam pohon yang kemarin. Pohon harus selesai 1 hari. Nah, jadi tanam-tanam dalam hutan ya, dalam hutan. Dengan lokasi juga, nah, semalam sudah saya buat. Ya, rundown acara juga secara garis besar sudah. Nah, nanti Pak tinggal lihat-lihat saja bagaimana. Dari mulai pukul 7.00 mulai pindah patah. Bantainya juga Bantai Mahawirat, kebetulan ke Medan lagi. Kerja kurang, coba nanti bagaimana kita lihatlah kondisi, sesuaikan. Ya, lihat kehangatan gitu kan. Kalau wihara ada acara gotong royong bahu membahu, nah itu kelihatan kehangatannya. Jadi ada seperti rasa memilikinya itu. Kalau ada rasa memiliki dimanapun itu jadi seperti layaknya satu keluarga. Tapi kalau misalnya masing-masing tidak punya rasa memiliki, jadi tidak anggap tempat itu seperti rumah, tidak peduli, buang sampah di mana saja, bukan urusan saya gitu. Nah, seperti apa? Seakan-akan tugas itu bukan tugas saya bukanlah tugas. Nah, kalau seperti ini sulit juga, walaupun memang tidak ada tuntutan, tidak ada kewajiban, akan tetapi itu dengan sendirinya bagaimana jiwa kita apabila kita bisa menjadi orang yang demikian bergerak tanpa perlu diminta. Itu artinya apa? Ketulusan, kejelian. Nah, di sanalah akan ada manfaat yang lebih besar, yang mana dari kita berusaha untuk melakukan sesuatu itu setulus hati, sepenuh hati, itu akan ada manfaat yang besar buat diri kita juga. Dimanapun juga nanti jadi karakter. Makanya wihara ini juga tempat buat bangun karakter yang sangat ideal. Coba saja kalau misalnya di luaran, di lapangan, yang namanya bos itu pasti suka orang-orang yang inovatif, orang-orang yang ringan tangan misalnya, tidak berat pantat, tidak berat bokong. Itu pasti tiap bos manapun juga suka. Nah, kalau itu ditumbuhkan dari di wihara seperti itu, nanti begitu keluar sudah terbiasa, gue jadi kesayangan bos gitu kan. Karena sesungguhnya kalau kita bekerja dengan orang lain, yang terpenting itu tidak harus pintar dalam artian jenius, tidak harus demikian. Yang terpenting itu umumnya adalah bisa menuruti apa yang diinstruksikan oleh atasan. Secerdas apapun kita, kalau kita tidak dengar atasan, maka selesai. Banyak buktinya, banyak contohnya. Walaupun tenaga besar misalnya, walaupun pikiran itu jenius, tapi kalau tidak nurut dengan atasan, jadi pecat juga, berakhir sudah karirnya. Nah, ini makanya salah satu bentuk sarana untuk kita belajar sama-sama, mengajari juga generasi-generasi selanjutnya. Makanya nanti kalau bisa cari volunteer-volunteer yang masih muda-muda. Maksudnya bukan untuk menyuruh mereka atau memanfaatkan tenaga mereka, bukan, tetapi lebih kepada
untuk mengajari mereka. Karena kita yang di sini itu sudah tua-tua juga nantinya. Lalu yang melanjutkannya siapa? Nah, jadi kita semacam memberikan warisan dhamma, warisan kebudayaan. Itulah yang Sang Buddha ajarkan kepada para biku juga. Beliau ajarkan bagaimana ketika beliau mencontohkan ada satu rombongan biku, di mana ketika itu beliau sudah selesai pindapata, sudah selesai makan, ada sisa makanan. Lalu ada rombongan biku datang dari tempat yang jauh dengan kelelahan, belum ada makanan. Kemudian Sang Buddha menawarkan, ada makanan sisa dari beliau, silakan jika ingin dimakan. Nah, rombongan biku yang satu itu akan memakan makanan yang Sang Buddha itu berikan. Lalu ada rombongan satu lagi. Dari rombongan satu lagi ini juga dalam kondisi yang sama. Lalu ditawarkan makanan oleh Sang Buddha, namun menolaknya. Nah, dari dua kasus ini, rombongan biku yang mana yang Sang Buddha itu puji? Sang Buddha itu lebih memuji rombongan biku yang kedua. Sekalipun lelah, sekalipun lapar, tapi tidak bersedia untuk menerima makanan yang memang itu adalah bukan betul-betul haknya, yang mana itu berasal dari Sang Buddha yang pindapata, Sang Buddha yang jalan dengan betis, dengan otot-otot beliau. Jadi Sang Buddha di sini mengajarkan kepada para biku, jadilah pewarisku di dalam dhamma. Jangan jadi pewarisku di dalam benda-benda atau harta-harta materi. Ini yang Sang Buddha ajarkan. Maka kita juga kalau misalnya menurunkan kebudayaan, menurunkan tata cara praktek, tata cara kerja secara sosial, nah itulah bentuk mengajarkan generasi muda atau menurunkan warisan kepada generasi muda dalam hal menurunkan ajaran dhamma dibandingkan harta benda perolehan materi. Karena kalau misalnya sudah diturunkan yang namanya kebijaksanaan itu, cara kerja dan lain sebagainya, yang namanya harta materi itu bisa cari sendiri. Kalau kita kasih saja harta materi, tidak dibentuk itu mindset pikirannya, sebanyak apapun habis. Tapi kalau kita ajarkan caranya untuk mengumpulkan itu, walaupun kita modalkan sedikit saja atau bahkan tidak dimodalkan sama sekali pun, jika memang kita sudah benar-benar memberikan ilmu itu penuh, skill yang penuh, pasti bisa dicari dengan sendirinya. Makanya itu pentingnya pengetahuan. Yang Lupo katakan, tidak ada kawan atau rekan maupun mitra manapun yang setara dengan pengetahuan. Makanya penting kita belajar itu. Nah, selanjutnya siap-siap penumpang jasa anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasami jatu sabbe purentu sangkapa jando panaraso yatha manijoti raso yatha sabbitiyo viwanjantu sambaro gowinasatu mate bawatawantarayo sukhi digayuko bawa abiwa dana silisani jang udah pacayino catarung dhamma wadan di ayuwano sukang barang agatoe pasananang agang damang wijang age buddhe pasananang dakine anutare
อาเกดัมเมปัสสนานังเวราโกปัสสเมสุเขอาเกสังเกปัสสนานังบุญญาเกเตอนุตตเรอากาสมิงดานังดาดาตังอากังบุญญังปวัดติอากังอายุจวันโนจายาโสกิติสุขังบาลังอากาสาดาตเมดาวีอากาดัมมาสมาอิโตเดวะบุตโตมนุสโสวาอากาปะโตปะโมดติบวะตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพบุตตานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตบาวะตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตบาวะตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเต Udah saya beri, udah saya kasih.